Ini adalah lanjutan video pembahasan soal untuk buku soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 Mapel IPA, paket 2. Nomor 11, tentang ciri makhluk hidup. Disajikan gambar. Gambar di atas menunjukkan mengatupnya daun putri malu jika disentuh. Kegiatan tumbuhan di atas menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu ini gampang sekali, pasti kalian semua sudah bisa, yaitu menunjukkan ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nomor 11 jawabannya C. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang lain, yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan peka terhadap rangsang atau iritabilitas yang lainnya. Misalnya, mata akan refleks menutup jika terkena sorot cahaya. Kemudian ada tanaman polong-polongan yang akan merambatkan sulurnya pada suatu benda yang ia temui. Juga misalnya kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika terancam bahaya. Nomor 12 disajikan gambar. Jenis interaksi simbiosis pada tumbuhan anggrek dan pohon mangga di atas adalah. Kira-kira simbiosis apa ya? Untuk yang A, simbiosis parasitisme, karena akar anggrek mengambil sari makanan dari pohon mangga yang ditempelinya sehingga mangga dirugikan. Anggrek itu bisa berfotosintesis sendiri, jadi dia tidak perlu mengambil sari makanan dari tumbuhan lain. Jadi ini bukan simbiosis parasitisme. Yang B, simbiosis mutualisme, karena anggrek mendapat tempat tinggal dari pohon mangga dan pohon mangga mendapat makanan dari anggrek. Mangga juga bisa melakukan fotosintesis sendiri sehingga dia tidak perlu makanan dari tumbuhan lain. Jadi ini bukan simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi bukan mutualisme. C. Simbiosis komensalisme, karena anggrek mendapat keuntungan menempel pada pohon mangga tetapi pohon mangga tidak dirugikan. Nah, benar, anggrek itu mendapat keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon mangga tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak untung juga tidak rugi. Yang D, simbiosis mutualisme, tadi bukan ya, jadi salah. Jadi nomor 12 jawabannya C. Nomor 13, gambar sel tumbuhan. Nama dan fungsi organel sel yang ditunjuk huruf X dan Y secara berurutan adalah. Baiklah, yang A. Apakah huruf X-nya vakuola untuk menyimpan cadangan makanan? Nah, vakuola itu yang ini. Jadi kalau dilihat dari gambar itu kayak gelembung sabun ya. Jadi vakuola memang benar menyimpan cadangan makanan tetapi bukan X, melainkan yang gambar ini. Berarti A bukan. Kalau dinding sel untuk melindungi bagian dalam, nah kalau dinding sel itu yang ada di tepi-tepinya. Memang dinding sel untuk melindungi bagian dalam sel, tetapi bukan Y. Apakah B, inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel? Nah, X ini memang inti sel, jadi ini inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Tapi Y-nya di sini adalah dinding sel, tadi bukan. Jadi bukan juga B. Kemudian yang C. Vakuola. Nah, vakuola berarti X. Bukan, vakuola tadi bukan X. Dan kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Apakah Y itu kloroplas? No, kloroplas itu yang ini. Memang di sini gambarnya agak kurang jelas. Jadi kloroplas itu memang bentuknya oval, di dalamnya ada seperti tumpukan-tumpukan cakram, itu kloroplas. Yang di sini. Nah, C juga bukan, berarti tinggal D. Nah, D inti sel. Nah, X itu inti sel untuk pusat pengatur kegiatan sel. Jadi memang ini inti sel untuk mengatur kegiatan semua bagian-bagian sel.
dan mitokondria. Nah, Y ini adalah mitokondria. Mitokondria ini juga bentuknya oval, tetapi di dalamnya berupa lekukan-lekukan. Jadi bedanya itu dengan kloroplas. Kalau kloroplas tadi isinya seperti tumpukan cakram, kalau mitokondria seperti lekukan-lekukan. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk pernafasan atau respirasi atau penghasil energi bagi sel. Jadi nomor 13 jawabannya D. Nomor 14 ada gambar jaringan batang dikotil. Bagian batang yang bertanda X dan Y berfungsi untuk... Baik, ini dia. Jaringan batang, khususnya batang dikotil, ada bagian-bagian utama seperti ini. Yang paling tepi disebut epidermis untuk melindungi bagian di dalamnya. Kemudian ada korteks sebagai jaringan isinya. Kemudian lihat, ini ada gambar melingkar. Lingkarannya ini adalah kambium. Kemudian di sepanjang kambium ada jaringan yang berada di dalam lingkaran. Ini jaringan xilem. Yang berada di luar kambium, ini ada floem. Jadi kambium sendiri berfungsi untuk pertumbuhan sekunder atau bertambah besarnya batang. Kalau xilem, nah xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke tubuh tumbuhan. Diingat-ingat yang bagian dalam kambium. Kalau yang luar, floem, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu bagian utamanya. Kemudian di dalamnya juga ada jaringan isi yang kita sebut dengan ampulor. Oke, ini tadi fungsi kambium sebagai pertumbuhan sekunder batang ya, atau batang bisa bertambah besar karena punya kambium. Dan yang punya kambium ini hanya batang dikotil. Kalau batang monokotil tidak punya kambium. Jadi memang untuk tumbuhan-tumbuhan monokotil, batangnya itu biasanya tidak berukuran besar. Jadi untuk nomor 14 jawabannya X. Berarti ini xilem, Y ini kambium. Oke, fungsinya berturut-turut, berarti ya. D. Mengangkut air dan garam mineral, serta yang Y untuk pertumbuhan sekunder. Nomor 15, jenis sendi yang dibentuk oleh kedua tulang pada gambar di atas dan arah gerakannya adalah... Wah, sudah hafal semuanya? Di sini terdapat sendi peluru yang arah gerakannya itu ke segala arah. Tidak hanya satu arah, tidak hanya dua arah, tetapi ke segala arah. Jadi nomor 15 jawabannya B. Diingatkan kembali, ini ada jenis-jenis sendi. Ini untuk soal yang tadi. Kemudian ada engsel yang gerakannya itu satu arah. Misalnya di antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian ada sendi putar, gerakannya memutar. Bisa sendi di antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian sendi pelana, gerakannya dua arah. Di antara tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Jadi bisa bergerak dua arah. Dan sendi geser yang gerakannya terbatas, hanya seperti menggeser saja di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Pembahasan soal berikutnya ditunggu video selanjutnya ya.